Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Rizky Nawati dengan NIM 1921211086 akan melanjutkan penjelasan mengenai latar belakang pemikiran Muhammad Al-Jabiri tentang kritik nalar Arab dan karya Muhammad Abid Al-Jabiri 1935 hingga 2010 Masehi. Nah, sejak awal karirnya, Al-Jabiri sudah menunjukkan interest yang tinggi terhadap bidang studi keagamaan. Al-Jabiri, sebagaimana Hasan Hanafi, dikenal sangat produktif menghasilkan kritis-kritisnya, baik dalam bentuk makalah, artikel lepas hingga buku utuh. Dan ia juga memberikan perhatian yang sangat dalam kepada diskursus sejarah dan tradisi melalui metodologi kritis khas poststrukturalisme atau postmodernisme yang sangat dipengaruhi oleh tradisi dekonstruksi filsafat Perancis. Nah, selanjutnya kegelisahan akademik yang beliau rasakan adalah ketika ia menganalisis kegagalan upaya kebangkitan Islam dalam hegemoni Barat, baik dalam dunia politik maupun kultural, yang disebabkan oleh tidak efektifnya upaya kebangkitan Islam yang diusung, yang bahkan ia sebut telah menyimpang dari mekanisme yang semestinya. Dan yang kedua yaitu sekaligus sebagai upaya awal untuk merealisasikan kebangkitan Islam, yang artinya kritik nalar Arab ini di satu sisi dilatar belakangi oleh keprihatinan atas kegagalan kebangkitan Islam dan di sisi lain adalah ambisi untuk mewujudkannya. Nah, kegelisahan yang berikutnya, meski telah banyak seruan dan upaya para pemikir Muslim untuk mengkritisi Turaj atau kebudayaan, membaca ulang dan merekonstruksinya, namun bagi Al-Jabiri beranggapan bahwa para pemikir terdahulu lebih terkesan adanya ketidakseriusan dan kecermatan ketika membaca ulang tradisi Arab Islam secara profesional, yang tampak justru sebaliknya, yaitu pembacaan yang masih diarahkan model-model masa lalu, baik oleh kelompok tradisionalis, orientalis, sosialis, dan lain sebagainya, sehingga pembacaan kelompok-kelompok tersebut membatasi semata pada hal-hal yang ingin diungkapkan atau ingin dibuktikan. Selanjutnya mengenai karya-karya Muhammad Abid Al-Jabiri. Terdapat hal yang berbeda dari pemikir-pemikir Islam lainnya. Muhammad Abid Al-Jabiri ini selama kurang lebih 20 tahun membangun tradisi kritik dalam pemikiran Islam. Sejak tahun 1970-an, ia menghabiskan waktunya untuk menghasilkan beberapa karya yang cukup brilian. Di antara karyanya yang terkenal adalah trilogi Naqd al-Aql al-Arabi. Buku ini berisi 1200 halaman lebih. Konsep triloginya ini juga tersebar di 3 buku beliau. Pertama, Takwin al-Aql al-Arabi atau Formasi Nalar Arab 1982. Selanjutnya, Bunyah al-Aql al-Arabi atau Struktur Nalar Arab 1986. Dan Al-Aql al-Siyasi al-Arabi atau Nalar Politik Arab 1990. Semuanya diterbitkan oleh Markas Dirasah Al-Wihdah Al-Arabiyah, Beirut, Lebanon. Sejak awal memang Al-Jabiri ini dikenal sebagai pemikir Islam yang sangat produktif. Itu terlihat dari beberapa karya yang lebih dahulu diterbitkan, semisal fikir Ibnu Khaldun Al-Asabiyah wa Al-Daulah, terbit di tahun 1971, yang awalnya tulisan ini adalah disertasinya di Universitas Muhammad Al-Khamis Maroko tahun 1970. Secara tuntas, Al-Jabiri mengupas pemikiran Ibnu Khaldun tentang kekuasaan negara dan primordialisme di Arab.
tahun 1973, ia kembali menulis sebuah buku tentang pendidikan dan tradisi pengajaran di kota kelahirannya, Maroko, yang kemudian ia beri judul Adwa ala Mushkil al-Ta'lim. Pada tahun 1976, ia kembali melanjutkan karyanya dengan menulis tentang epistemologi pengetahuan dengan judul Madkhal ila Falsafah al-Ulum atau Pengantar Filsafat Ilmu. Buku ini merupakan hasil pergulatannya dengan beberapa referensi filsafat Perancis dan Barat. Tahun 1980, Al-Jabiri juga menerbitkan karyanya yang Nafnu wa Ituraj Qiraah Mu'asyirah fi Turasina al-Falsafi, yang kemudian diterjemahkan menjadi Kita dan Tradisi, pembacaan kontemporer atas tradisi filsafat kita. Nah, dalam buku ini Al-Jabiri menulis beberapa sebab kemunduran peradaban Islam, diantaranya menyebut beberapa pemikiran filsuf muslim seperti Ibnu Sina sebagai penyebabnya, karena bagi Al-Jabiri, Ibnu Sina telah menelurkan konsep irasionalitas dengan astrologi dan ilmu-ilmu sihirnya, yang kemudian dikonsumsi oleh bangsa Arab, dan ini salah satu faktor bangsa peradaban Arab tidak maju. Ia juga menulis Alkitab Al-Arabi Al-Mu'asir, Dirasah Tahliliyah Naqdiyah, dan edisi Indonesia menjadi Wacana Arab Kontemporer, Studi Kritik Analitik. Untuk pertama kali buku ini diterbitkan pada tahun 1982 dan cukup menjadi perhatian publik kala itu karena dengan keberaniannya ia memakai metode analisis wacana untuk memetakan pemikiran Arab modern kontemporer. Pada tahun 1989, beliau menulis Istiqlaliyat al-Fikr al-Arabi, atau judul terjemahan beberapa problematika pemikiran Arab kontemporer. Dan secara kontinu ia meneliti tradisi Arab dan selalu menulisnya dalam sebuah karya tahun berikutnya, yakni di tahun 1990 beliau menulis Hiwal al-Masyriq wa al-Maghrib, Tahlihi Silsilah al-Rudud wa al-Munaqashat, atau meleburkan Timur dan Barat dalam cakrawala kritik dan dialog. Kemudian pada tahun 1991, beliau kembali menerbitkan sebuah karya, yaitu Al-Turaj wa Al-Hadasah, Dirasah wa Munaqashah, yang kemudian diterjemahkan menjadi Tradisi dan Modernitas, Studi Kajian dan Perdebatan. Nah, selanjutnya pada tahun 1992, buku berikutnya terbit dengan judul Wijah Nazar I'adah Bina Qatlaya Fikr al-Arabi al-Mu'asir, judul yang diterjemahkan Satu Sudut Pandang Menuju Rekonstruksi Persoalan Pemikiran Arab Kontemporer. Nah, dengan tidak mengenal lelahnya, Al-Jabiri terus menorehkan buah karyanya lewat tulisan yang terus-menerus ia hasilkan. Tahun 1994, ia menulis Al-Mas'alah Al-Saqafiyah yang diterjemahkan Problem Kultural. Di tahun yang sama, ia juga menulis Masalah Al-Hawiyah atau Problem Identitas. Nah, di tahun berikutnya juga, pada tahun 1995, buku yang lain terbit, yaitu Al-Musaqafun Al-Arab fi Hadlarah Al-Islamiyah.
Nah, selanjutnya juga pada tahun 1998 Al-Jabiri terlibat dalam penerbitan buku karya filosof besar Islam yaitu Ibnu Rushd, dan di buku itu diberi judul Al-Daruri fi al-Siyasah atau Mukhtasar Kitab Al-Siyasah li Aflatun. Dalam buku ini Al-Jabiri hanya sebagai editor dan memberikan pengantar tentang atas pemikiran Plato dan Aristoteles yang ditulis oleh Ibnu Rushd tersebut. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.